Bismillah walhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ustaz-ustaz dan guru-guru kita, serta tuan kita Tuan Hasdi dengan keluarga. Malam kini kita takziah ke tempat beliau sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Dan Allah beri taufik itu rencana kita itu sehingga kita bisa datang ke situ. Takziah. Orang awak menyebutnya dengan menjanguk. Kadang disebut dengan membujuk. Kadang disebut dengan melayat. Jadi sesuai dengan daerah masing-masing. Kalau dalam bahasa agamanya takziah. Jika diterjemahkan takziah itu bahasa itu tidak lebih daripada bahasa tadi, menghibur sekaligus menyabarkan tasbir. Jadi menghibur, membujuk, memberikan kesabaran jika orang yang atau ahli bait yang salah satu keluarganya butuh diberikan kesabaran. Kalau ke beliau yang ketiga pun tidak mungkin juga, sebab beliau sampai ke tingkat sekian sabar beliau. Cuman barangkali untuk kita bahasa ada istilah namanya muajjalah, kemudian ada istilah musamma. Jadi ajal itu ada yang muajjal, ada yang musamma. Muajjal adalah ditentukan batas akhir, limit. Banamolahnya ajal. Ajal batas akhir atau limit sesuatu ajal. Likulli syai'in ajal musamma. Nah, bagi tiap-tiap sesuatu ada ajal. Nalah ditentukan. Di istilahnya kitaban muajjalah. Suatu ketetapan, suatu keputusan yang telah ditetapkan waktunya. Mati. Kalau ayat lengkapnya andaikan kurang pas, guru lepaskan ayat. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bidznillahi kitabam muajjal. Kemudian ada nama ajalum musamma. Di awal-awal sore disebutnya ajalum musamma. Suatu batas waktu akhir nala ditentukan. Nah, kalau tiba ajalan musamma, tidak bisa dimaju, tidak bisa dimundur. Cuman kepada kita tidak dikasih tahu. Kita kok batas akhir hidup kita atau batas waktu hidup kita sampai bila. Tidak satupun kita yang tahu dan diberitahu. Tetapi orang kalau sampai batas akhirnya itu sakit tidak sakit, umur bara saja, pastinya berakhir hidupnya. Nah, berakhir hidup itu namanya mati. Jadi ada ajal, ada mati, ada wafat. Jadi kalau kita telusuri, yang pertama umur. Setelah umur ajal. Satu mati, maut, baru wafat. Nah, masing-masingnya umur. Umur adalah masa hidup. Secara bahasa umur itu aimarah, ma'mur. Jika cekkan masa hidup kita umur, karena selama semasa itulah kita mengimarahkan, memakai jasad tubuh kita
untuk hidup. Kita nak hidup kini kau sedang mengimarahkan jasad kita. Mengimarahkan berarti memanfaatkan, memakai, mempergunakan. Nah, nanti kau nak ditanya untuk apa diimarahkan jasad kita? An umrihi fima afna. Untuk apa jasad kita imarahkan, kita pakai, kita manfaatkan, kita pergunakan. Dirawatkan tersebut dengan imarah masjid. Imarah masjid. Atau memakmurkan masjid. Nah, untuk apa kita makmurkan badan kita? Selama ruh berada di jasad, segitulah umur. Berarti segitulah lamanya kita memakmurkan jasad kita. Untuk apa? Itu tergantung kita. Ini kalau sampai tiba batas akhirnya, ajal, berakhir umur. Ajal kan batas akhir. Ajal itu sudah ditentukan musamma. Muajjal sudah ditentukan, ajal sudah ditentukan waktu musamma. Sampai orang di batas akhirnya, maka berakhirlah hidupnya. Segitulah menyonya mengimarahkan, memakmurkan, memakai, memanfaatkan, mempergunakan jasadnya. Lalu mati tiba. Mati adalah secara bahasa kan hilang, pergi. Hilang, pergi, lenyap, berangkat dan meninggalkan. Itu mati. Orang kalau mati berarti lah berangkat, lah pai, lah hilang dalam kehidupan dunia. Pergi dia meninggalkan jasadnya, memang mati. Mati. Jadi mati itu kan hanya proses yang dilalui oleh kita. Itu proses saat kita meninggalkan pentas kehidupan dunia menuju kehidupan yang berikutnya. Mati wafat. Secara wasa wafat itu artinya kan penuh, sempurna. Sering kita baca aufu, penuhilah. Aufu bil uqud. Penuhi janji. Penuhi timbangan. Karena masa kata wafa memenuhi, menyempurnakan, supaya sempurna dipenuhi. Maka dikatakan orang wafat karena lah penuh, masa hidupnya lah penuh, lah sempurna, lah selesai. Jadi kenapa orang diwafatkan? Nyo bahasanya tidak wafat, tufiya, diwafatkan. Diwafatkan oleh malaikat karena lah penuh, semuanya lah penuh dinikmatinya, dipakainya, dipergunakannya. Lah sempurna. Apa yang sempurna? Nalah penuh, semua Allah tetapkan, Allah jatahkan kepadanya lah selesai. Maka kalau sempurna orang matinya. Hidupnya nak don kepakainya lah. Adakah begitu? Orang wafat semuanya lah selesai. Tak ada yang tinggal. Awak mengkau hidupnya barangkali ada yang tinggal. Quran lalu kita pakai, kita manfaatkan, kita pergunakan, kita makan, kita konsumsi. Quran masih ada tinggal. Baralai tinggal, nak tahu. Jadi kalau kita runut ke belakang, ketika janin berusia 4 bulan di kandung ibu, kan dikirim malak. Lalu malak diperintah untuk meniupkan ruh, masuk ruh ke jasad. Ketika itu kan kepada malak itu Allah tetapkan sekian rezekinya. Bikatabi rezeki. Bukan ketika itu rezeki ditetapkan di Lauh Mahfuz. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ciptalah ditetapkan semua ketentuan. Cuma ketika ruh ditiupkan, diberitahu kepada malaikat, ruh yang ditiupkan dan engkau masukkan ke jasadlah, rezekinya segitu tulis. Jadi kecil palurang rezeki lah bakuan, iyalah bakuan. Tidak lebih ya, tidak kurang. Rezeki tidak akan berlebih, tidak kurang. Rezeki tidak akan sasek. Rezeki orang nak kita ambil, rezeki awak nak kita ambil orang. Ninta ada dawa, lapis dawa itu nak rezeki awak. Paling awak manduan menyimpan, memakai. Kau ambil orang, ada orang yang ambil kau rezekinya dengan cara yang halal dan cara yang buruk. Rezeki baru ajal kan. Walaupun waw itu nak tertib, tapi gitu bikat birizkihi dengan menuliskan menetapkan ajalnya dan rezekinya dan ajal. Baru ajal. Jadi sabir rezeki ajal sampai. Nah,
Ada di antara kita ko, kalau dibagi usia ko, usia ada yang sampai ke tingkat tua, namanya sempurna. Ibu kita 94 tahun. Itulah sampai beliau buah nula masak benar. Masak benar. Lah harus rareh itu. Rareh, lah harus rareh. Jadi dalam ayat kan wa minkum may yutawaffa min qabl, tapi ada juga orang yang diwafatkan sebelum sampai usia tua. Cuman sia gerangan nangka diwafatkan sebelum sampai usia tua. Nah tahu. Anta ambo dulu entah si Habib kan tahu. Habib boleh. Tasian angka dulu enggak tahu. Dan kita enggak lagi tahu. Cuman kalau usia umat Nabi Muhammad kan lah wajar-wajar itu 70 yang paling tinggi ya. Lewat 70 itu aqalluhum, enggak barana lewat 70. Nah, beliau ibu kita itu nanti masuk aqalluhumnya. Enggak baranya sampai 90 sampai tahun beliau. Sampai tahun. Dan bagi Tuhan kita lah tertutup pintu tengah surga namanya. Pintu tengah surga itu mati salah satu orang gaib kita tertutup cek. Mati yang kedua nak ada pintu tengah. Kalau ke masuk surga yo cari pintu lain. Peluang masuk surga melalui pintu tengah lah bis. Kecuali sebelumnya kita lah cater. Cater kita lah berbakti, berkhidmat baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan hasti kita termasuk orang yang lah terbuka lama pintu tengah surga. Sebab ibu ku boleh bawa ke mahkamah. Bawa ke mahkamah. Cuman ibu beliau tak mau membawa beliau. Ada mau beliau pergi. Bagi kita yang masih punya orang tua, barangkali masih ada pintu tengah. Kalau AJM petangko habislah pintu tengah. Artinya mana? Pintu surga ke banyak. Jadi pintu langsung pintu tu orang kayak kita ketika tua. Jadi panjangkan umur orang kayak kita tu sebenarnya peluang untuk ke surga. Nah, karena kita kan ragima amfu rajul, celaka, merugi. Orang-orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya masih hidup dan masih tua, tapi tidak bisa memasukkannya ke surga. Kenapa itu masalah? Ini peluang besar bagi seorang anak untuk berkhidmat melayani orang tua di hari tuanya, sehingga ditawan oleh Allah. Orang tua kan tawanan Allah di muka bumi. Asirullah fil ard. Tawanan Allah di muka bumi orang tua. Disengaja oleh Allah menawannya untuk bagi peluang kesempatan sian angka masuk surga. Dikatakan nanti istamahullah. Allah mengangkatnya jadi pegawai di kerajaan Allah. Orang tua-tua itu ya istamilullah itu artinya Allah memakainya, mempergunakannya dengan dipanjangkan usianya, seakan-akan sisa hidupnya hanyalah untuk berbakti kepada Allah, jadi pegawai Allah. Bagi kita yang melayaninya pegawai Allah, pekerja Allah, ini hidupnya untuk itu saja. Mari kita layani orang berbakti kepada Allah. Kita melayaninya, kita pun bisa masuk surga. Nah, kita dan usia nalah masuk ke paluan 6, itu usia rentan namanya. Berkali-kali kita sabit itulah usia namanya mu'tarakul manaya namanya. Usia di mana orang bertempur berperang di medan peperangan dengan mati. Tetap kita kalah. Dimulai umur 60. Usia 60, usia orang lah masuk ke kancah. Lawannya cieknya mati.
Artinya kita entah bila ronde pertama kita dimulai. Kalau Mike Tyson bulan Juli, Jack Paul, kita entah bila arena namanya Mu'tarak, Ma'rakah, medan pertempuran dengan mati itu bagi kaum umat Nabi Muhammad 60 mulai. Saya kata a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku 60 sampai 70. Nah, bagi kita yang hidup umur 60 lah sampai lebih 60 itu peluang-peluang. Sebab hidup tu adalah kesempatan berharga bagi kita untuk memperbanyak amal. Karena ada orang mati syahid, dosanya diampunkan semua, dijamin masuk surga, bisa dapat syafaat. Ada orang hidup. Orang hidup itu bisa salat, bisa puasa, bisa beribadah, bisa melakukan masalah. Itu tidak didapat oleh mati syahid. Sehingga dulu masuk surga daripada orang mati syahid. Ana menyebabkan dulu masuk surga, ada peluang hidup. Jadi kalau untuk mendului orang mati syahid, sisa umur aku harus kesempatan untuk beribadah. Iqtanim. Iqtanim itu asal katanya ghanimah. Rampas itu harta rampasan. Rampasan kita 5. Harta rampasan kita 5. Di kami nuntu tunggu 3 tinggal. Ya berulah ya. Masa muda. Alah. Nak ada rampasan habis. Ale. Sihat. Teman sakit aku masih ada. Senggang masih ada. Kayu masih orang kayu. Kalau ada rumah untuk kena makan, rumah untuk kena makan. Baris di rumah untuk kena makan lah siap kayu. Hidup jadi orang pek tinggal. Nancik lah apa ini. Tinggal 5 rampasan. Jadi taning khamsan rampas asal katanya dalam satu riwayat ghanimah. Ghanimah ko harta rampasan perang. Rampas itu dengan cara pun rebut itu nanampe tinggal iko. Anan sehat ko lampi-lampian perlu dah. Lampi ngonapi. Ndak barat tinggal. Angok gala keluar masuk dah besar. Orang tinggal. Nah, payah. Lagi keluar masuk angok. Nampak ya keluar kepanjang saya angok susah nak masuk. Ikon untuk kita nan takziah. Kemudian khusus untuk beliau, tuan kita dengan keluarga beliau, tentu tidak panjang kita sampai. Sebab beliau lah orang dalam dikaji. Mudah-mudahan jadi iktibar kita. Ada orang bertanya ke Rasulullah, masih adakah tersisa baqiyah, masih adakah tersisa bagiku untuk berbakti kepada orang tua? Jadi Rasulullah ada doa, istighfar, penuhi janji-janji orang tua, lanjutkan amal baiknya lah dirintisnya, nalah pernah dirintisnya lanjutnya. Kemudian temui teman-teman yang terdekatnya, kembali jalin hubungan balik. Itu sisa di samping sedekah. Sebagian imam besar mengatakan sedekah masih ada lakukan anak. Itu amal bakti gitu yang masih tersisa untuk orang tua. Sebab makan tak leh, mantan yang kembali tak leh. Ya ada cuma doa, istighfar, melanjutkan memenuhi janji-janji, termasuk membayar hutang dan seterusnya tadi. Itu barangkali dalam kaji beliau sini tu mengingatkan itu. Kalau sabar rasanya beliau tak perlu dikenali perwahya. Tamat bab sabar beliau. Dan untuk ibu yang meninggal tentu kita doa. Doa orang mati itu yang diharapkannya ya doa kita. Yang sangat diharapkan orang mati adalah ampunan. Dosa itu beban berat. Sehingga dikatakanlah dosa itu dengan dalam ayat namanya wizr. Wizr itu beban berat. Wizr beban berat. Wizr auzar. Yahmiluna auzarahum. Mereka memikul beban-beban. Kenapa dosa dikecilkan beban berat? Karena memarikan kita. Jadi setiap kita mintakan ampun kepada Allah untuk orang mati ringan,
beban. Disebutnya nanti beban dosa itu sakal. Askal, sakal. Ana sakal nan dipikul di pundak. Ia seakan-akan orang mati itu selama mikul beban-beban. Jadi dengan doa-doa gitu ringan. Setiap kita doa ringan. Jadi makanya permintaan ampunan anak kepada orang tua itu sangat meringankan. Jadi untuk itu sekedar mengenang ketua lah, ringankan beliau. Cuma tak ada orang mati ku minta berdosa. Kalau nak ada orang mati minta berdosa, tak boleh sembahyang dah. Ini tujuan kita mensalah orang mati kan untuk mintakan ampun. Kalau ada orang nak mati minta berdosa, tak perlu kita salahkan. Cuma anak ketek tak boleh salahkan. Anak ketek tak perlu salahkan. Kalau orang mati syahid tak perlu salahkan. Sebab dosa habis. Cuman kalau orang nak mati itu awak ku modelnya, awak perlu lah. Ayo perlu dimintakan ampun orang. Makin acak kita memintakan ampun kepada untuk orang mati, Allah pun nanti akan mengetuk hati orang lain untuk manuang kita dalam mati. Ini kan al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan sesuai dengan jenis kerja kita. Maka teruslah kalau amba sendiri ranggai amba laki-laki amba biasanya setiap subuh keluar. Kadang-kadang jam 4:30, kadang-kadang sampai seperempat, setiap subuh keluar. Selalu subuh-subuh itu kan, di waktu sahur itu kan waktu terbaik untuk minta ampun. Amba pribadi selalu membaca doa minta ampun untuk orang lain. Yang pertama, Rabbi fili wali walidayya. Kemudian Rabbana fili wali walidayya wali mu'minina yawmal hisab. Kemudian doa Nabi Nuh, Rabbi fili wali walidayya wali man dakhala baitiya musliman wali mu'minin mu'minat. Kemudian doa khusus untuk orang laki-laki, Allahumma fili abi warhamhu. Itu selalu membaca subuh. Subuh membawa orang kita. Dan pun pernah berwasiat kepada orang rumah bangunan kini. Pernah berwasiat. Kalau mati ambo pajang foto. Tulis di bawah itu Allahumma filahu. Sehingga si anak masuk rumah tak baca itu. Bekolah hukum foto tu haram tu nak kaji awak. Kaji beliau lah. Haram ke haram tu kaji beliau salah. Tulis di bawah Allahumma filahu warhamhu. Sehingga si anak mencari tak baca. Itu benar awak paralu orang memintakan ampun. Sebab awak tak bisa minta ampun lah. Awak kalau mati tak bisa minta ampun lah. Tu ruginya mati kau. Rugi ke mati? Ini nak kita minta kepada Allah panjang umur. Minta panjang umur, cari karajo supaya bisa panjang umur. Hubungan silaturahim. Itu kan cara panjang umur. Rahim. Atau bayi umur yang kedua. Umur yang kedua tinggalkan jariah. Jariah. Anak jariah itu umur yang kedua. Karya-karya kita. Pertama, sunnatan hasanatan, rintisannya baik. Siapapun yang telah pernah merintisnya baik, mempelopori yang baik, maka siapapun yang melanjutkannya akan terus mendapat saham. Tinggalkan sebenarnya. Itu kan jariah, ada 10 jariah. Jadi itu namanya umur yang kedua. Tentu terakhir untuk kita lah. Sama gunanya kita buat taziah ko, saling mengenal lah. Di samping untuk merajut hati-hati kita yang kadang-kadang tangga rajutnya dirajut. Dan kita sedalam-dalamnya terima kasih kepada Pak Imam besar kita adalah merajut-rajut melalui sorak-sorak beliau. Jangan sampai beliau berhenti menyorak-nyorak. Itu selama menyorak, kenapa kalau menyorak itu tinggi? Kerajaan merajut-rajut orang. Supaya kita kok ada meninggalkan sesuatu yang akan terus dikenang orang. Jadi pesan nambah kepada kita dan kepada nambah tinggalkanlah nan kadi pakai nan kadi kenang orang di belakang hari. Sebab kalau kita lah mati tidak boleh. Kita lah terhenti beramal. Alasan orang nalah mati itu di 5 sampai ayat meminta hidup balik sama alasan itu untuk bisa beramal saleh. Makalah sampai mana orang jangan aku minta hidup balik
supaya bisa bermasalah. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, kalau kami neraka supaya kami bisa bermasalah. Itu kan lah neraka. Jadi alasan orang yang minta ide ko semuanya sajak mulai kali cabut angok, laula akhartani ila ajalin qarib, sampai baru cabut angok irji'uni, sampai nanti di akhirat di dalam barzah minta ide juga mulai, sampai di akhirat rabbana absarna sami'na farji'na na'mal salihan, sampai di neraka orang minta ide alasannya bisa beramal saleh, awak bisa beramal saleh. Ini kata Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah, beda awak ya orang mati. Orang matilah tahu dino gunung amal saleh, tapi tidak bisa beramal. Awak ide bisa beramal saleh, tapi tidak tahu. Bisa beramal saleh, tapi tidak tahu. Itu yang bisa kita sampaikan. Bukan tidak dulu kita sampaikan oleh guru kita bukan. Minta aja sanggup. Itulah yang bisa kita sampaikan dalam takziah ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Kalau nelapai, tak perlu baca husnul khatimah. Nelapai. Husnul khatimah kan harapan. Harapan. Ini orang mati mudah-mudahan husnul khatimah itu tak masuk lah. Mudah-mudahan kan harapan. Harapan ka. Kalau lapai beliau, mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Tak ada itu lah. Nah bisa mudah-mudahan beliau diampunkan Allah dosa. Dilapangkan tak bisa. Dan mudah-mudahan kita nang tinggal kau husnul khatimah. Amin. Dan diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.